Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi penerapan cara berpikir komputasional dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi sistem persamaan linear dua variabel pada metode eliminasi. Berpikir komputasional menurut saya tidak hanya diterapkan pada dunia teknologi atau komputer, tetapi juga dapat kita manfaatkan untuk pendekatan pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika. Di mana pada pembelajaran matematika kita mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip pemecahan masalah yang sesuai dengan struktur dari berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem persamaan linear dua variabel ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas penyelesaian dengan menggunakan metode grafik. Sekarang kita coba menyelesaikan SPLDV ini dengan menggunakan metode eliminasi. Cuma saat ini kita akan mencoba menerapkan cara berpikir komputasional dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel metode eliminasi. Makanya nanti dalam langkah-langkah penyelesaiannya kita coba bedah bagaimana cara berpikir komputasi itu diterapkan pada pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel dengan solusi metode eliminasi. Baik, ini tujuan kita, Bapak tayangkan di slide, bahwa pada hari ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel metode eliminasi dengan menggunakan cara berpikir komputasional, di mana cara berpikir ini Bapak dapatkan saat Bapak mengikuti pelatihan KKA. Apa KKA? Tidak tahu? Baik, Bapak beritahu ya, kalau nanti di luar ada yang nanya KKA, kalian harus bisa jawab. KKA itu adalah istilah baru yang dikenalkan di sekolah, kepanjangan dari coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu bahasa Inggrisnya dikenal dengan AI. Pernah menggunakan? Apa aja coba AI yang pernah kalian gunakan? Chat GPT. Apalagi? Apa? Cici. Oh iya, apalagi? Meta. Meta punya siapa? Punya Google ya? Meta punya apa? Punya WA, punya WhatsApp ya. Kalau di Google namanya apa ya? Gemini, betul. Ternyata sudah tahu semua ya. Sering digunakan? Sering. Untuk mencari apa? Untuk mencari informasi dan sebagainya. Cuma hati-hati ya. AI itu kesahihan datanya itu masih perlu kita telusuri apakah betul atau tidak. Jadi jangan 100% percaya kepada data yang diberikan oleh AI ya, gitu. Jadi hati-hati. Boleh kita gunakan sebagai bahan informasi, tetapi perlu dicek kembali apakah kesahihannya itu atau validitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Memang kalau sifatnya umum, AI itu memang sumber datanya itu dari data yang ada di internet ya semuanya. Diutamakan yang bagaimana? Ya tentunya diutamakan yang bersifat ilmiah. Dari jurnal-jurnal ngambilnya dan sebagainya ya.
Itu salah satu bentuk kehati-hatian AI dalam memberikan informasi kepada para penggunanya. Baik, kita lanjutkan saja pembelajaran kita hari ini, yaitu menyelesaikan SPLDV dengan cara berpikir komputasional. Cara berpikir komputasional itu ada 4 tahap, 4 langkah. Langkah yang pertama ada yang disebut dengan dekomposisi. Dekomposisi itu artinya suatu permasalahan yang begitu besar, ya, atau suatu informasi yang besar kita pecah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Tujuannya bagian-bagian itu akan kita jadikan referensi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Nanti dalam SPLDV Bapak akan memberikan beberapa contoh. Dari beberapa contoh itu kalian akan mendapatkan pola-pola tertentu yang akan bisa membantu kalian nanti dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena nanti di akhir akan Bapak berikan latihan agar kalian bisa menerapkan cara berpikir ini. Yang ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi itu artinya dalam melihat semua informasi yang ada nanti setelah dipecah, ya, kemudian melihat pengenalan polanya. Nah, dari data semua yang kalian kumpulkan itu tentunya tidak semua akan digunakan. Ada yang akan kita gunakan dan ada yang kita tidak gunakan. Nah, ini namanya abstraksi, memilih hal yang penting untuk kita gunakan dalam menyelesaikan masalah dan meniadakan hal yang tidak penting. Itu namanya abstraksi. Kemudian yang terakhir yaitu desain algoritma. Desain algoritma itu adalah kalian akan menyusun langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan hasil eksplorasi kalian, ya, dari mulai dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi. Nah, semua itu akan kalian gunakan nanti langkah-langkah penyelesaian menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Itu ya. Jadi ada 4 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga yaitu abstraksi, dan yang keempat desain algoritma. Baik, ini beberapa contoh yang Bapak berikan. Ragam penyelesaian SPLDV. Kenapa Bapak menggunakan metode ini, pendekatan ini kepada kalian? Tujuannya adalah, nih, perlu digarisbawahi, Bapak mengenalkan cara berpikir ini, tujuan utamanya adalah agar kalian bisa belajar secara mandiri. Karena kalau sudah terbiasa menggunakan pola berpikir ini, maksudnya pola berpikir komputasional, kalian akan bisa belajar mandiri. Sebelum kita bahas di sekolah misalkan, silakan kalian pelajari mandiri dulu di rumah dengan menggunakan metode atau cara berpikir berpikir komputasional.